warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama linakuna minal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, syafi'an lana wa li ummatihi yaumaddin, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'i sunnatihi ila yaumil mahsyaril azim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Nurus Sa'adah Bapak Dr. Andros Hajiruskan Harjo, dan juga teman-teman yang berhadir pada kesempatan subuh hari ini. Wabil khusus terima kasih kita kepada imam kita yang telah membawa kita pada subuh hari ini, Al-Ustaz Kusnadi, dengan tilawahnya insyaallah penuh barakah plus dengan sujud tilawah. Alhamdulillah jamaah sudah hafal kalau Jumat subuh di sini ada sujud tilawah, bacaannya Alif Lam Mim Tanzil atau surah As-Sajdah. Alhamdulillah ini satu tradisi kebiasaan yang sudah barangkali mendarah daging untuk jamaah di sini, sehingga nanti kalau berangkat haji, berangkat umroh enggak kaget kalau di sana juga berlaku hal yang sama, sehingga enggak muncul keraguan ini kok subuh 3 rakaat karena 3 kali sujud itu ya. Ada juga masih begitu jamaah karena manasiknya enggak tuntas. Nah, pas menjelaskan masalah itu dia enggak datang. Nah, jadi alhamdulillah kita dibiasakan di sini sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yastakbirun, mereka tidak berbuat takabur dan sombong kepada Allah, merebahkan dirinya, menghadapkan wajahnya dan menundukkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat setan dan iblis merasa sangat terpukul. Dengan adanya perintah ayat sajadah, setan dan iblis terpukul sekali karena mereka disuruh sujud kepada Allah, mereka membangkang. Dan itu pengakuan dari mereka sendiri. Mulialah anak Adam, mulialah manusia. Ketika mereka disuruh sujud, mereka sujud. Nah, itu testimoni dari setan sendiri. Nah, namun hukumnya tetap sunnah. Nah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini hari Jumat, berarti hari keberapa ya? Hari ke-9 ya? 9 Ramadan 1447 Hijriah. Tak terasa 20 hari lagi kita sudah berlebaran, beridul fitri, kalau Ramadan kita 29, atau 21 hari lagi kalau Ramadan kita 30. Insya Allah kita semuanya sampai ke sana dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jamaah semua Bapak Ibu saya muliakan, ada ibu-ibunya ya? Ada. Cuma 3 orang ibu-ibunya ini. Oh, yang kelihatan doang 3, Masya Allah, 3 orang. Ya Bu, mohon maaf, saya nggak bisa kesini karena kaleng tembok nih, kaleng tiang. Ya. Kalau saya geser sama operator, saya disuruh balik lagi. Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bincang-bincang ringan. Gak usah berat-berat, karena udah berat pikiran kita ya. Nah, ringan aja lah. Nah, kita bahagia-bahagia aja, happy-happy aja pada pagi hari ini. Karena orang berpuasa itu kalau dibawa pikirannya berat-berat, tambah terasa berat ini puasa. Nah, kita bawa ringan-ringan saja. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, kalau saya menyampaikan kembali dalam versi yang lain. Versi lainnya adalah
mencari tempat berlindung di hari kiamat. Mencari tempat berlindung di hari kiamat. Faiza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dan seterusnya. Apabila nanti datang hari kiamat di padang mahsyar, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, semua orang berpisah dengan siapa yang dia cintai semasa hidup. Enggak bisa di yaumil kiamah suami istri tetap berpegangan tangan walau seakrab apapun di dunia. Pokok berjanji, ya bang, mungkin hari ini kamu duluan, saya nyusul gitu ya. Nanti ketemu di yaumil kiamah. Ya, ketemunya di mana? Di surga. Belum tentu ketemu di mahsyar. Kita sama anak bagaimanapun di dunia hebat kita mendidiknya dan bagus, alhamdulillah. Kita katakan nanti kita ketemu di surganya Allah. Di mahsyar belum tentu ketemu. Begitu banyaknya orang. Maka perlu seseorang mencari perlindungan di yaumil kiamah itu dalam proses yang panjang. Tempat berlindung itu bisa kita usahakan semasa kita hidup. Sekarang kita persiapkan apa-apa yang menjadi prasyarat, berkas-berkas yang mesti kita lengkapi supaya di sana kita sudah ada tempatnya. Jadi nggak bingung nyari. Semuanya direpresentasikan dalam kehidupan ini, siapa kita dan apa posisi kita. Namun satu kalimat dari Rasulullah adalah yang pertama, al-imamul adil. Semua kita adalah pemimpin, setidaknya buat diri kita sendiri. Syaratnya al-adilu, kebalikan az-zalimu. Orang yang diberikan amanah oleh Allah dan dia menjalankan itu amanah dengan baik, Masya Allah, balasan di yaumil kiamah dia diberikan satu keistimewaan, mendapatkan prioritas. Nah, kalau kita ke bank ada namanya nasabah prioritas. Itu apa ukurannya? Yang datang bawa duit banyak. Nah, saya mau nabung buka rekening berapa Pak? 2 miliar. Nah, berarti Bapak ke prioritas. Walaupun datang ke celana pendek, pakai sandal jepit, tetap prioritas karena dia bawa itu duitnya banyak. Nah, kita rapi, ya kan, sepatu mengkilap, lalat yang nempel pun jatuh tuh saking mengkilatnya. Minta prioritas nggak bisa, mau nabung 100.000 sini, ngantri biasa. Nah, jadi di yaumil kiamah sama. Kita ingin mendapatkan prioritas itu, pelayanannya. Yang pertama siapa kita? Semua kita adalah pemimpin setidaknya buat diri kita. Jadi termasuk yang berat itu adalah mengarahkan, mengajak diri kita ini menjadi orang takwa. Itu berat. Di As-Saff disebutkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berat nanti tanggung jawabnya ketika seseorang membiarkan dirinya terjerumus dalam kemaksiatan sementara dia sibuk membenarkan orang lain untuk menjadi taat. Tapi dia sendiri nggak merhatiin dirinya. Nah, namanya ya dia rugi sendiri. Walaupun perintahnya ada untuk menyampaikan kebaikan, tapi jangan lupakan diri kita. Kalau bahasa anak sekarang jangan lupa bahagia gitu ya. Nah, jangan lupa bahagia. Itu pertama. Jadi berat pertanggungjawaban orang yang diberikan amanah berupa kepemimpinan. Kalau dia bisa berlaku adil, maka itu merupakan satu syarat mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabun nasya'a fi ibadatillah. Anak remaja. Ini yang hadir mantan-mantan remaja semua ini ya. Nah, mantan remaja kan? Nah, remaja benarannya dia masih sekolah, jadi harus tambah nyambung istirahatnya. Alhamdulillah di masjid kita juga ada kegiatan remaja ya, terlibatkan. Remaja ini adalah orang yang sedang berproses. Tantangannya banyak. Nah, ibu-ibu kalau punya anak masih remaja, Masya Allah berat sekali. Ini bulan puasa bangun sahur. Ya Bu ya, bangun sahur nggak tuh anak-anak? 2 kali 3 kali masuk kamarnya. Di lantai 2, kita lantai 1, naik turun bangunin sahur.
Jadi tantangan berat dari remaja itu berat tantangannya. Remaja kita pada hari ini, Masya Allah, berat sekali tantangan. Berbagai macam persoalan yang mereka hadapi, termasuk lintas pergaulan yang sudah tidak lagi ada batasnya. Dia bisa di kamar, tapi dia bisa berhubungan dengan yang di luar negeri sana. Dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman. Orang sering bilang HP itu setan gepeng. Kalau saya nggak setuju juga. Nah, manfaat banyak juga tuh HP itu. Tergantung cara kita menggunakannya. Anak kita semua rata-rata pegang HP. Ya kan? Umur 4 tahun pegang HP. Nangis, nih kasih HP, main. Itu anteng bocah. Nah, bocahnya anteng, emaknya anteng gitu ya. Lama-lama goreng tempe gosong, nah masih sibuk. Nah, anteng tuh, itu cara orang tua sekarang nenangin anaknya. Dari sejak umur 4 tahun, itu anak udah ngerti YouTube, udah ngerti macam-macam. Nah, Instagram, emaknya kalah sama anaknya. Nah, jadi karena udah biasa. Beda sama kita dulu. Nah, jadi remaja hari ini punya tantangan berat. Kalau mereka masih bisa istiqomah di jalan Allah, orang tuanya di rumah seperti apa mendidiknya, guru di sekolah juga sama kombinasinya, orang tua sama guru harus sama, supaya produk namanya anak ini bisa maksimal. Kalau orang tua sama guru nggak sama, susah, nggak kompak. Orang tua sama guru musuhan. Pokoknya kalau kamu colek dikit anak saya laporkan polisi. Udah, guru cuek sekarang. Terserah. Tuh bocah mau gimana juga, yang penting nggak sampai berdarah gitu ya. Nah, sampai begitu, guru takut dilaporin. Kembali ke zaman dulu, kayak kita kecil beda lagi. Lapor ke orang tua, pulang sekolah saya digamparin, dicubit sama guru sekolah. Yang digampar apaan? Pipi kanan saya. Ayo kita ke sekolah, kata bapaknya. Anak girang nih, wah ini bapak sebelan saya nih, pasti dia juga marahin guru saya. Duduk depan gurunya, mana gurunya? Ini pak, sini. Tadi bapak ngampar anak saya, iya pak. Sebelah mana? Belah kanan nih, belah kiri gamparin lagi. Anaknya kaget, kok suruh gampar lagi. Itu pengajarannya, totalitas penyerahan kepada guru, tidak ada kepercayaan. Nah sekarang kan enggak, laporin segala macam. Anak SMA, Masya Allah, musuhin gurunya. Awas sebentar, dilihat dia pulang lewat mana, tungguin. Anak SMA kan bangga gede. Gurunya digamparin, gurunya tonjokin, jungkir balik di gurunya. Jadi itu tantangan hari ini. Jadi kalau kita bisa menciptakan remaja ini lurus, benar, tantangannya banyak, poin itu sudah merupakan poin bagus di yaumil kiamah, diperlakukan secara istimewa. Cuman kan kalau kita ini cerita remaja itu ke masa lalu. Sekarang masih remaja enggak? Masih, Ustaz, perasaan masih remaja ya. Nah, perasaan umur 20 tapi rambut nggak bisa bohong ya. Nah, tenaga udah nggak bisa dibohongin. Berdiri lama aja baca surah sajadah goyang-goyang berapa kali gitu ya. Nah, emang udah begitu. Nah, berapa kali diam-diam gitu. Nah, emang udah berkurang semuanya. Tapi kita dulu waktu remaja, alhamdulillah, ya masjid tempat kita main, ibadah bagus, madrasah, sekolah tempat kita belajar, itu sudah masa lalu. Kelihatan hari ini bekas-bekasnya. Ini adalah remaja-remaja dulu yang soleh-soleh dan ibu-ibu yang solehah-solehah. Kan? Remaja dulu nih, masih kelihatan wajah-wajahnya, bekasnya. Nah, masih siap, masih bersedia duduk lama-lama di sini sampai isyraq. Enggak semua orang mampu, ada banyak tantangan seterusnya. Tapi sudah tekadkan duduk, ini sama seperti etikaf, pahalanya besar, mengisi Ramadan dengan baik. Itu poin kedua. Poin ketiga, rajulani tahabba fillah. Semua kita ini punya pergaulan. Ada namanya saudara, ada namanya teman. Saudara sama teman adalah yang hidup bersama kita. Kadang teman bisa lebih dari saudara. Yang pasti saudara harus lebih dari teman. Tapi ada suatu kondisi di mana sama saudaranya kurang bagus. Musuhan terus. Nah, macam-macam faktornya. Nah,
Tapi sama teman lebih dari saudara. Teman memahami betul apa kepentingan kebutuhannya, paham betul apa keluhannya. Tempat curhatnya adalah teman. Ini bahaya kalau istri curhat sama temannya. Atau kebalikan, suami curhat sama temannya. Suami istri adalah teman curhat. Jadi ya berdiskusi, bermusyawarah, ceritakan apa yang kira-kira menjadi tantangan dan rintangan dalam menjalani rumah tangga itu. Kalau curhatan sama orang lain, direspon. Apalagi curhat zaman sekarang ini udah nggak langsung. Curhatnya di media sosial, status, Instagram. Saya baca status ada marah-marah di status. Ini kemana arahnya ini? Lupa ke suaminya. Nomor suaminya saya pegang, istri saya pegang, dua-dua saya baca statusnya. Jadi saya menjadi tempat apa kalau saya baca itu, jadi suaminya ngomong ini, istri ngomong gini, lagi berantem. Berantemnya di mana? Di media sosial. Padahal di rumah diam-diam aja, tapi berantem gitu ya. Nah, itulah hebatnya ini dunia sosial ini, membuat orang dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Jauh di Arab Saudi umrah tapi dekat. Kenapa sekarang? Nih lagi nunggu waktu maghrib. Jauh tapi dekat. Bisa juga dekat tapi jauh. Nah, satu masih main HP nih, untuk menunggu waktu maghrib di rumah. Nah, badannya dekat tapi hatinya jauh, semua dengan alam masing-masing. Nah, jadi bersahabat itu diajarkan oleh Rasulullah, dua sahabat yang senantiasa saling memberikan support, semangat. Di akhirat itu kita dapat poin. Jadi 1, 2, 3 sudah dapatkan poinnya. Yang keempat, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, orang yang rajin bersedekah. Hari ini ada berita penting juga, ada orang ngomong gini, ini kita zakat ini harus kita tinggalkan karena jumlah kecil 2,5%. Terus bagaimana Pak Kiai? Kemana kita galakin sodakoh? Nah, saya pikir ini orang apa nggak paham atau bagaimana nih? Kita zakat ini nggak maksimal karena cuma 2,5%. Harta kita begitu banyak, tapi kok cuma 2,5%? Tetangga sebelah 10%, dapat gaji 10%. Wah, hebat itu. Saya bilang ini apa nggak paham, apa lupa atau bagaimana nih, atau kebanyakan bergaul sama sebelah. Nah, itu kan. Ya kita galakan sedekah. Nah, supaya lebih banyak jumlahnya. Saya tanya, saya bilang, emang sedekah harus gede? Bisa jadi cuma 0,5%, kan nggak ada aturan. Sedekah itu perbuatan yang bukan wajib tapi sunnah, jumlahnya nggak ada angkanya. Bisa lebih 2,5, bisa bawah 2,5. Anti binafsin, atas keinginan dirinya. Kalau zakat 2,5%, jangan dihilangkan. Kalau zakat hilangkan, rukun Islamnya kurang dong. Nah, syahadat, sholat, puasa, haji cuma 4. Lama-lama ntar haji dihilangin juga, ini nggak efektif nih haji. 3 dong, lama-lama syahadat doang. Nah, jadi mungkin maksud dia supaya umat Islam lebih rajin lagi sedekahnya. Iya, zakat itu yang wajib, sedekah yang sunnah. Nah, tapi kan perintahnya bersedekah bukan berzakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, apa itu artinya? Nah, jadi orang yang rajin bersedekah, sehingga saking banyaknya, saking ikhlasnya bersedekah, dia nggak tahu berapa jumlah sedekahnya pada hari itu. Ya. Karena sedekah zaman sekarang nggak lagi manual pakai duit, udah pakai kiris. Ada mana lambang kirisnya situ? Belum ada ya. Nah, cerek. Nah, asal berjamaah lewat kota amal, tapi ada kirisnya, cerek masuk. Nyampe rumah cek saldo, ini kok berkurang, banyak kurangnya. Salah pencet, mau sedekah 10.000 karena mata agak kabur 100.000. Nah, pulang ke rumah, astagfirullah. Kenapa Pak? Saya sedekah kebanyakan. Nah, emang kenapa? Pakai kiris, mau ngetik 10.000, nolnya nyelip 100.000. Dia menyesal. Masya Allah, sedekah menyesal. Nah, jadi nanti kalau memang ada begitu, perhatiin dulu Pak angkanya. Sebelum diklik kirim, lihat dulu nolnya berapa.
Takutnya kurang 0, mau sedekah 100 jadi ketik 10. Astagfirullah, kenapa? Tadi sedekah mau 100 kok jadi 10 ya. Nah, itu masih bisa kita tambahkan lagi. Dia nggak tahu berapa sedekahnya pada hari itu, saking seringnya, saking menikmati sedekah. Dia ingin dari harta yang dia miliki bermanfaat buat orang lain, itu aja. Jangan itu harta dimakan sendiri. Berikan manfaat kepada orang lain untuk merasakan dalam berbagai macam bentuknya. Sampai-sampai Rasul mengatakan bersedekahlah walau bisik kita merah, walau hanya dengan sebutir kurma. Kalau kaitkan sama puasa mungkin untuk berbuka, tapi itu hadis umum. Sedekah jangan tunggu ketika kita merasa lebih. Tapi dengan sedekah itu kita dapatkan nilai lebih. Walaupun enggak juga, saya berani jamin kalkulasinya. Ayo sekarang kumpulin sedekah 10.000. Nanti minggu depan akan dibalas 100.000. Saya nggak berani ngomong gitu, takut nanti dibilang calo sedekah gitu ya. Nah, bapak sini, ibu sini, emasnya sini kumpulin 10 gram. Nanti bulan depan ibu bakal dapat 100 gram. Kumpulin tuh emas. Bulan depan boro-boro 100 gram kan, emas mahal sekarang. Berapa 1 gram? Hampir 3 juta. Nah, nggak juga begitu kalkulasinya. Balasan sedekah itu bisa dalam bentuk badan sehat. Masya Allah itu balasan sedekah. Badan sehat, pikiran tenang, anak-anak pada bagus, rumah tangganya damai aman. Itu namanya juga balasan sedekah. Jangan kalkulasinya berikan berapa dapat berapa. Nah, tapi berikan sebanyak-banyaknya, Allah akan gantikan. Apa yang kamu wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dia yang akan memberikan kepadamu balasan sedekah. Maka perbanyaklah sedekah, jangan pernah bosan bersedekah. Bukan hanya pas Ramadan, tapi kapan kita punya kesempatan. Enggak mesti pas Ramadan. Cuman kalau pas Ramadan ini digalakin lagi. Nanti di ujung ceramah saya sampaikan Ramadan ini bulan segalanya, rangkuman daripada hal yang ini. Jadi prioritas berikutnya adalah orang yang semasa hidupnya rajin bersedekah. Dan itu merupakan investasi kita di hari kiamat. Orang semuanya merasa rugi. Lah kalau tahu begini saya sedekah yang banyak dulu di dunia. Itu penyesalan bukan hanya muncul pas dunia kiamat, dia masar. Begitu masuk kubur udah nyesal. Wah ternyata sedekah ini besar pahalanya. Bisa membantu kita di alam barzah. Mendampingi di alam kubur. Kalau tahu begini, saya sedekahin yang banyak dulu duit. Kapan ngomongnya? Ketika sudah ada dalam barzah, nggak mungkin bisa kembali. Maka salah satu harapan orang udah meninggal itu kalau dia bisa balik aja sebentar di dunia, entah 5 menit, entah 3 menit, mau ngapain? Mau balik nama, bikin pernyataan, sedekah, hibah. Untuk apa? Supaya ngalir pahalanya ke alam barzahnya. Nah kita selaku anak, selaku saudara dari teman kita udah meninggal itu, kata kita anak orang tua kita, dari harta itu sedekahkan, ngalirkan terus, dialirkan terus supaya mereka merasa senang. Ngalir terus, kita sedekahkan atas nama orang tua kita, ibu kita, almarhum bapak kita, sehingga mereka merasa tidak sia-sia meninggalkan generasi anak-anak yang soleh, mereka mendapatkan balasan pahala kebaikan. Jadi galakin sedekah. Nah, maka banyak lembaga-lembaga pengumpul zakat, baik pemerintah ataupun swasta, ada Basnas, ada Lasnas, Lasmu, ya, itu lembaga amil zakat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu lembaga amil zakat nasional, yang kita bisa berzakat ke sana. Dari situ mereka berikan kepada yang berhak menerimanya, disebarkan kembali, diambil khus min amwalihim, diambil, kemudian diberikan kembali kepada para penggunanya, orang yang pantas untuk menerimanya. Hari ini zakat kembali digalakin. Ada zakat, ada wakaf, Badan Wakaf Indonesia BWI. Nah, ada Basnas, Badan Amil Zakat. Apa beda zakat sama wakaf? Nah, wakaf ini adalah peruntukannya bisa berupa barang yang bermanfaat jangka panjang. Orang berwakaf, belikan 1 mobil ambulan, belikan 1 bidang tanah, kan manfaatnya terus berjalan. Namanya wakaf.
Sama intinya mas sedekah, cuman pemanfaatannya saja untuk berkesinambungan. Dia punya rezeki banyak, dibangun kontrakan 11, yang ke-11-nya saya wakafkan untuk masjid. Jadi kalau dapat kontrakan nih, kontrakan ke-11 kasih ke masjid, itu akan terus mengalir pahalanya, namanya wakaf. Ya, ada jemaah kita punya kontrakan 100 di sini. Nah, yang ke-1-1-nya itu untuk masjid. Udah nggak susah Pak Haji Ruskan nyari dana lagi. Nah, jadi memang harus diniatkan begitu. Ya, diniatkan. Itu contoh sudah ada di Madinah sana, wakaf Khalifah Utsman bin Affan. Sudah wafat 1000 tahun lebih. Saya sampaikan ini mana-mana, wakafnya masih terus jalan sampai hari ini. Yayasan Utsman bin Affan Muassasah namanya, ada hotelnya. Emang zaman Utsman udah bangun hotel? Bukan, yang bangun itu penerusnya. Orang yang mengurusnya amanah. Udah nggak ada 1000 tahun lebih itu Khalifah Utsman udah meninggal dunia. Tapi yang mengurus wakaf ini amanah, kumpul dapat duit beliin tanah lagi, dapat duit bangunin hotel. Maka setiap umroh, setiap haji hotel penuh, ada untungnya, sedekahin lagi. Nah, jadi bayangkan udah wafat 1000 tahun lebih, masih ada bekas wakafnya sampai hari ini. Itu ngalir terus pahalanya. Memang Khalifah Utsman terkenal dengan khalifah yang sahabat Rasul yang tajir, duitnya banyak. Tapi dialah yang membantu Rasulullah untuk membeli sumur itu sehingga diwakafkan, hasilnya banyak, melebar. Janji Allah tadi, yang kamu berikan akan berikan ganti yang lebih baik lagi. Namanya berzakat, berinfak, bersedekah. Dalam harta kita ada milik orang lain. Nah, berikutnya, rajulun da'atuhum ra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang bisa menguasai hawa nafsunya sehingga tidak tergiur dengan hal-hal yang haram. Hal haram yang pertama adalah orang yang hidup terikat dalam kehidupan serumah tapi belum menikah. Ini tren sekarang. Bukan berghibah, tapi saya nggak sebut nama. Ada, katakan artis lah, sudah melahirkan. Dia bangga, dia posting, nah, anak saya. Bapaknya orang luar negeri, tapi belum nikah. Ya kayak artis barat. Nah, punya anak dulu baru nikah. Memang tren gitu sekarang. Punya anak dulu baru menikah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini negara kita, masya Allah tantangannya. Itu diekspos. Nah, oleh media, fulan ini udah melahirkan anak cantik, sehat. Bapaknya yang nggak tahu yang mana bapaknya. Itu mungkin banyak rame-rame. Gitu. Bir banyak. Nggak ada bapaknya. Secara resmi. Nah, ini pergaulan, masya Allah berat sekali nih. Anak-anak remaja kita ini. Tantangannya pergaulan bebas, yang membuat kadang-kadang sampai mereka itu terpengaruh hal-hal begitu. Banyak terjadi begitu. Nah, maka perlu diberikan bekal agama yang cukup. Nah, kadang bekal agama juga masih kecolongan juga gitu. Kenapa? Kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Macam-macam cara. Nah, jadi orang yang bisa menjaga dirinya tidak tergiur hawa nafsu untuk menurutkan semua yang dia lihat, yang dia mau. Jaga mata, jaga pikiran. Kan itu kata Nabi SAW. Wahai kaum laki-laki, kalau kalian keluar rumah, melihat di luar sana banyak keindahan, ingat, di rumah kamu juga ada. Ya, beda dikit lah, gitu. Tapi sama aja kan. Nah, beda aja sama. Nah, ketan juga, tapi dimodifikasi. Ada ketan bikin kue bikin donat, ada ketan bikin macam-macam. Sama bahannya ketan, cuman dimodifikasi. Nah, kalau itu di rumah disuruh modifikasi supaya nggak monoton gitu ya. Nah, apa kamu lihat di luar? Semuanya ada di rumah. Terus buru-buru pulang gitu ya. Nah, jadi ada semuanya. Sampai begitu Rasul menyebutkan. Nah, sebab kalau ini nafsu turutin nggak habis-habis. Nggak pulang-pulang kita nanti kalau turutin terus. Nah, jadi itulah penjagaannya. Maka Quran mengatakan, jaga kehormatanmu, jaga kemuliaanmu, nanti di surga yang kamu rindukan di dunia, kamu pengen nggak kecapai, surga diberikan. Tuh, nggak 1, nggak 2, 70. Gempor nggak usah, kagak gempor, nggak gempor, nggak ada.
Suka ada gambar. Tapi kok Al-Quran bicara masalah itu? Iya, Quran bicara masalah hawa nafsu, hasrat manusia, karena di dunia mereka begitu. Dikasih balasan nanti. Perempuan juga sama. Nah, jadi udah jaga dirimu, tahan nafsumu, nanti di akhirat akan diberikan apa yang kamu nggak boleh di dunia. Bukan cerita pornografi, bukan. Cuman orang sebelah kita mengatakan Quran pornografinya banyak. Kenapa? Cerita tentang perempuan cantik di surga, hurun ain, ya kan? Nah, apalagi itu macam-macam. Nah, orang dikembalikan kayak remaja lagi. Itu bukan cerita pornografi, tapi dari Allah informasi agar kita senang bahagia. Jaga dirimu. Siapa yang bisa menahan dirinya di dunia dari yang haram akan didapatkan nanti, setidaknya di akhirat dari yang halal. Jadi sekarang udah melamun aja. Begitu muncul dah, tidak akhirat akan ketemu. Jangan turutin lamunannya. Di rumah juga ada. Jadi itu maksudnya. Orang yang menjaga dirinya, kehormatannya. Bisa begitu? Bisa, karena puasa tadi. Puasa pengendalian diri. Jangankan yang haram, yang halal pun kita menahan diri. Contoh kecilnya makan. Itu kan contoh kecil. Sampelnya, makan. Nah, makan, minum. Padahal halal itu benda, tapi karena kita puasa menjadi haram. Melatih menahan diri. Udah jam 6 pas maghrib, belum juga. Nunggu jam 6.15, jam 6.14. 2 menit lagi, tetap tahan diri juga, sabar. Makin dekat tuh maghrib, makin berat tantangannya. Makin harus sabar. Pastikan benar azan sudah berkumandang. Makanya tukang azan di masjid jangan coba-coba ngetes mic. Allahu Akbar, ngetes mic. Tawar sebelah udah buka dia kan. Udah makan itu. Nah, jadi cari kalimat lain. Ya. Tes gitu. Jangan Allahu Akbar mau ngetes ini. Nah. Kenapa? Makin dekat waktunya makin berat tantangannya. Itu namanya orang yang bisa menguasai dirinya, menjaga dirinya, jangan sampai dia terbawa arus. Ikutin apa yang dia mau. Ya, kemudian rajulun zakarallaha khalian. Orang yang senantiasa ingat dan zikir kepada Allah. Ini kita ada 2 unsur rohani, unsur jasmani. Unsur jasmani kita di badan kita. Puasanya apa? Puasanya dari menahan lapar, nggak boleh makan, nggak boleh minum, itu urusan perut. Jasmani, maka dibilang siam. Tapi siam nggak cukup, harus ada saum. Apa bedanya? Kalau siam itu fisik kita, kalau saum rohani kita. Maka ayatnya, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Di surah, betul, surah Maryam ya. Nah, jadi saya berpuasa, kata Maryam alaihissalam, untuk tidak berbicara. Jadi saum itu adalah menjaga diri anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang enggak bermanfaat. Dan yang paling susah itu adalah lisan. Maka bahasanya falan ukallimal yauma. Paling susah itu menjaga lisan, menjaga ucapan. Sekali keluar ucapan dari mulut kita, susah menarik lagi. Terlanjur sudah keluar. Jadi maka karena itu sebelum dikeluarkan ucapan, pikir dulu matang-matang. Nah, saking dia banyak mikir, nggak berani ngomong. Kenapa? Takut salah. Nah, ngomong aja nggak apa-apa. Kalau salah bagaimana? Maka konsep dulu dipikir apa yang saya omongan ini. Kalau kita orang biasa nggak masalah. Kalau pejabat salah ngomong kan bahaya, ya kan? Salah ngomong karena saking semangatnya. Saya janjikan sekian puluh juta lapangan kerja, tahu kan nggak ada, kan bahaya itu. Nah, jadi kan, mikir dulu. Saya nggak janji ya. Nanti kalau memang ada saya kasih kerjaan. Jangan janji terus, nanti bahaya itu, dituntut itu ucapan di hadapan Allah. Tadi pemimpin yang adil. Kembali ke sana. Nah, jadi orang yang berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan hanyut dalam hening dan sepi. Zikir ada 2 macam, zikir rame-rame sama zikir sendiri. Rame-rame perlu untuk melatih kita. Kita biasa habis sholat berzikir. Zikir akbar, Masya Allah. Nah, itu namanya zikir rame-rame. Perlu namanya syiar. Tapi di balik itu perlu kita menata pribadi kita. Ya, namanya membentuk rohani kita.
hanya kita dengan Allah, maka judulnya berdua dengan Allah. Zikirnya banyak. Nah, Ramadan ini kesempatan kita untuk membenahi dan memantapkan zikir yang model begitu. Nggak usah ribet-ribet pikirannya. Apa yang dibaca ya supaya dekat sama Allah? Baca yang udah biasa aja. Di antara zikir yang paling utama itu adalah tilawatil Quran. Ini Ramadan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Siapa nama anaknya, Bu? Syahrul Ramdhani. Oh, cakep itu. Bulan Ramadan berarti kan? Ini anak pasti lahir Ramadan. Ya, nah, Syahrul Quran ini macam-macam namanya. Membaca Quran merupakan zikir yang paling utama, maka disebut azikir. Inna nahnu nazzalna zikra. Harus dibaca, harus diingat. Bagaimanapun juga bunyi bacaan kita, karena nggak sempurna, bacalah kalau sendiri nggak apa-apa. Tapi untuk ngajar, jangan dulu, karena dia sendiri belum cukup. Jadi imam juga jangan dulu, karena belum cukup. Belum cukup syaratnya, dia baca pada standar minimal. Baca aja, kalau nggak begitu, tinggal baca-baca. Gurunya bilang, nggak boleh baca Quran kalau nggak pakai tajwid, nanti haram hukumnya. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Itu orang nggak baca-baca. Kenapa? Takut dosa, takut salah. Orang yang dalam tahap belajar, silakan baca di rumah. Salah, biarin. Tadi kan belajar, dikasih tahu. Ramadan datang, nah kita belajar. Ada tadarus ya. Nah, jadi kalau tadarus itu kalau dia salahin terima. Kamu kalau nggak mau tadarus, malas ada salahin dulu. Nah, emang yang tadarus nyari salah, orang benar diamin. Ya kan nggak boleh ustaznya nyari salah orang gitu ya. Nah, ya lihat kasus dulu apa kasus kalau tadarus harus cari salah. Sehari tadarus dia kapok, kenapa kapok? Ah nggak mau, disalahin terus. Sekali satu baris sudah 5 kali berhenti, salah. Mending kalau salah diomelin. Ini gurunya apa emosi diomelin. Salah mulu bacaannya. Dulu kemana aja? Nah, kemana merepet itu ya, merembet omongannya. Tadarus bagus, kenapa? Itu mendekatkan kita sama Al-Quran dan itu zikir yang paling utama. Maka ada pasang target. Target 1 kali khatam, 2 kali. Ini maksudnya target. Kalau dia 1 kali khatam, maka habis 5 waktu 2 lembar. Kali 5, 10 lembar, khatam 1 juz. Kalau mau 1 juz sehari, habis 5 waktu, habis sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar. Mau khatam 2 kali, habis zuhur 4 lembar, gitu terusnya. Tapi ada yang bilang, Ustaz, nggak penting khatam. Ya, itu kalau udah mepet banget, itulah bahasanya. Nggak penting khatam, penting kita baca. Iya, jangan paksakan khatam juga. Ramadan tinggal 5 hari lagi. Baru baca juz 5. Wah, gimana ngebut ini? Nah, kan? Mana ibu kamu, kata bapaknya? Di kamar, baca lagi ngatamin Quran. Udah jam 5:30 ini, kita buka pakai apaan ini? Ibunya lagi repot ngatamin Quran. Ya kan? Mana ibu kamu? Udah bangun belum? Udah. Dia bawa minuman ke kamar, dia nyuruh baca Quran. Kenapa? Ngejar khataman. Bapak kemana nih? Pak sendiri aja lah, masa nggak bisa bikin air sendiri. Nah, jadi tinggal lain-lainnya karena ngejar khatam tadi. Kenapa begitu? Salah setting. Salah setting. Jadi kalau awal-awal ini kan belum repot sama lebaran, Bu ya. Udah repot belum sama lebaran? Belum kan? Sekarang nggak perlu ibu-ibu bikin kue, beli aja. Teman dagang beli, udah selesai. Nah, kalau beli kebanyakan antar rumah saya kalau kebanyakan ya. Nah, jadi nggak usah mikir. Sekarang masih kosong nih, kita belum ke lebaran nih. Udah belum Pak ke lebaran pikirannya? Udahlah sejak sebelum Ramadan udah ke sana pikiran kita. Secara umum ini hari belum kita mikir lebaran, masih puasa. Nanti H-10 udah mulai itu. Nah, makin masuk makin H-7, klimaksnya H-2. Nah, jadi itu udah kemana-mana pikiran. Sekarang mumpung belum ke sana, kita kejar targetnya sekarang. Banyakin waktu kosong baca Quran. Kalau memang di rumah nggak ada kegiatan, habis subuh di masjid nyambung lagi kalau nggak ada taklim baca Quran. Jangan ngobrol boleh. Ntar kalau udah selesai baca. Baca Quran merupakan zikir yang paling utama. Walaupun kita punya kemampuan berbeda, tapi dengan kemampuan itulah kalau diasah terus, insya Allah jadi lancar. Orang yang lancar saja, kalau lama ditinggalkan baca Quran jadi kaku juga. Itu hebatnya Quran itu. Udah lancar tapi lama tinggalkan, 2 bulan, 3 bulan tinggalkan, nggak baca-baca. Tapi dia nggak sholat, ya sholat, tapi baca yang itu sholatnya, Fatihah dan surat pendek. Yang lain nggak dibaca, bisa kaku lagi.
apalagi yang memang keterbatasan kemampuan membacanya. Sekarang banyak cara menuntun kita. Kalau malu belajar langsung, talaki minta bantuan telekomunikasi. Dia baca, kita perhatiin. Cuman nggak usah nanya kita. Nah, nggak usah nanya. Ada juga namanya tadarus online, Ibu ya, tadarus online. Ini apa nih? Khataman tadarus online yang ke-300. Masya Allah. Itu ibu-ibu aktif ngikutin tadarus online. Dulu ada di Radio Syafi'iyah asal pagi itu tadarus pakai telepon. Ingat nggak tuh? By phone. Nah, pakai telepon rumah. Tadarus itu ada itu dulu. Sekarang udah hilang karena telepon rumah udah nggak ada lagi. Udah nggak pakai, udah cabut kabelnya, udah ganti ke api gitu kan. Jarang masih ada telepon rumah. Kalau ke kantor masih ada. Dulu tadarus pakai telepon. Nah, kita dengar tuh di radio. Ustadznya yang membimbing tanpa melihat wajah, hanya dengan suara. Tapi mau. Sekarang lihat wajah, lihat suara. Nah, ini membimbingnya ada pakai video call. Kalau yang lagi baca ini mak-maknya lagi muda, ini yang mandunya lama gitu, baru ganti orang. Nah, wajarlah namanya manusia ya. Nah, jadi memasyarakatkan Al-Quran, Ramadan bulan di mana Quran dimasyarakatkan, dibaca terus. Nah, maka jangan heran kalau Ramadan bacanya panjang-panjang, tarawihnya panjang, subuhnya panjang. Memang bulan Al-Quran. Bedakan dari bulan yang lain. Itu bulan Al-Quran. Di saat mana kita didekatkan sama Al-Quran lagi. Jangan biarkan Quran sepi sendiri di rumah tanpa disentuh. Sampai hari ini itu orang masih nyimpan namanya rapi, berbungkus plastik, ada pita-pitanya, ada kembang-kembangnya. Apa ini? Quran dulu mahar dia menikah. Udah mau dibuka udah bersatu tuh kertasnya, saking lamanya. Jadi kalau bapak-bapak dulu nikah pakai Al-Quran maharnya, kayaknya udah nggak ada lagi generasi bapak-bapak ya. Generasi Ustadz masih ada ya. Nah, generasi kita masih ada nih. Generasi saya masih ada orang nikah maharnya emas juga tambah Al-Quran, seperangkat alat sholat. Sampai hari ini masih ada. Qurannya masih rapi, di lemari kaca, cakep dihiasi. Andai dia bisa ngomong, woi, saya jangan dipajang molok, bajang doang gitu ya, bacain dong. Nah, dia nggak bisa ngomong. Jadi nanti pulang periksa lagi kalau lemari kita ada ini Quran cakep amat. Ini Quran anak kita kemarin menikah, ibu punya anak perempuan. Kasih tahu itu Quran mahar dibaca, bukan buat dipajang, apalagi buat dijual nggak bakal laku. Udah banyak Quran sekarang gratis ya. Nah, jadi baca lagi itu. Makanya ada sedikit tanda kutip berat kalau orang maharnya pakai Quran. Dia minta dibaca itu. Walaupun tanpa mahar Quran, kita juga harus baca Quran. Itu kewajiban kita. Pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran, kita baca terus. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika umat Islam jauh dari Quran, maka dia mudah untuk diombang-ambingkan. Apalagi nggak paham benar, maka mudah untuk disesatkan pikirannya. Di kita alhamdulillah di masjid kita Quran digalakin, anak-anak diajarkan, TPA kita ada. Beruntunglah orang yang diberi Allah kemuliaan berupa pengetahuannya yang bagus tentang Al-Quran, dan itu merupakan satu mukjizat Quran yang terbesar masih ada dalam hati kita semuanya. Semua poin ini terangkum dalam ibadah puasa. Ibadah puasa melatih kita pengendalian diri. Ibadah puasa melatih kita dekat kepada Allah. Ibadah puasa melatih kita memperbanyak sedekah. Ibadah puasa melatih kita untuk kembali akrab berteman. Ibadah puasa melahirkan sikap untuk berlaku adil kepada siapa saja. Kalau begitu kesimpulannya, nanti hasil puasa Ramadan ini enggak sekarang kelihatannya, nanti kelihatannya setelah Ramadan selesai. Namanya bulan tarbiyah, bulan latihan. Ini itu Mbak, kita baru latihan ini. Kapan pertandingan nanti kalau udah masuk Syawal? Subuh tanggal 1 Syawal masih ada taklim. Nggak ada ya subuh Syawal masih ada taklim. Saking semangatnya ini jemaah, Pak Haji bikin taklim subuh Syawal, jangan, itu udah bertakbir. Nah, subuh 1 Syawal masjid penuh, alhamdulillah penuh. Nah, karena lanjut dengan sholat Id, sampai nggak pulang-pulang tuh, pokoknya udah dikapling, pokoknya ini sejadah saya sini. Jangan saya sini sampai nggak pulang. Pas subuh udah nggak datang. Kenapa? Karena udah dikapling. Nah, semangatnya boleh dilihat dari situ.
Kalau masuk Syawal masih semangat, itu justru perjuangan pertama situ. Tapi kata orang ya, nggak mungkin banyak kayak Ramadan karena bulan Syawal udah pada banyak yang pulang kampung. Alhamdulillah, itulah husnuzon kita. Jamaah berkurang, jangan bilang mereka nggak datang. Mereka sedang ada tugas lagi bersilaturahmi kepada orang tuanya, mereka pulang ke kampungnya. Jadi tetap ini bulan latihan syahrut tarbiyah. Kapan perjuangan sebenarnya? Nanti setelah Ramadan selesai. Quran masih dekat sama kita, berjamaah masih kita paksakan, sedekah terus jalan. Insya Allah, alhamdulillah. Dan itu sudah kita rasakan setiap tahun. Maka udah biasa bergulir. Pada akhirnya ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu makna kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Husnul khotimah tidak datang begitu saja tanpa ada ikhtiar kita. Enggak, agak berat kalau husnul khotimah, la ilaha illallah, ngucap agak berat kalau semasa hidupnya kurang akrab dengan kalimat itu. Jadi husnul khotimah dikondisikan sejak kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, demikian tausiah subuh Ramadan hari ini saya sampaikan. Mohon maaf ada yang kurang-kurang, maklum. Dari subuh tadi sampai sekarang nggak dikasih minum, jadi agak sedikit serak ini suaranya. Jadi mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Semoga jamaah Nurus Sa'adah sesuai namanya Sa'adah, senantiasa bahagia, senang, ibadahnya juga senang. Jadi kalau ke masjid senang aja bawaannya. Nah, itu namanya orang mukmin yang muttaqin. Insya Allah ibadah kita terima Allah SWT, disempurnakan yang mana yang kurang, dan diberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu, untuk menambah amal, insya Allah. Kita bacakan doa, semoga pertemuan pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu ma'suma wahdina siratan mustaqima. Allahumma barik lana ya Allah fi hayatina bi barakati syahri Ramadan wa hasil maqasidana bi barakati syahri Ramadan, innaka ala kulli syai'in wakil. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namutu wa ilaikan nusyur. Irzuqna ya Allah rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka fa anta khairur raziqin. Ij'alna wa auladana wa zurriyyatina min ibadikas shalihin waj'alna minas shaimin wal qaimin wal mutaqabbilin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.